pasca pengumuman paket kebijakan pemerintah yang kedua. Namun penguatan rupiah dan indeks saham ini belum bisa menghapus buruknya kinerja di kuartal ketiga 2015 yang menjadi salah satu terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah melambatnya perekonomian, Indonesia masih belum bisa keluar dari tekanan di pasar keuangan. Sepanjang periode Juli hingga September lalu, anjloknya nilai tukar rupiah ternyata semakin parah. Dalam 3 bulan, kurs rupiah telah anjlok hingga 9%. Di pasar Asia, kinerja rupiah merupakan yang terburuk kedua setelah ringgit Malaysia yang terkoreksi hingga 14%. Sementara di pasar saham, kinerja indeks harga saham gabungan IHSG justru lebih mengkhawatirkan. Dari level 5.900, IHSG turun hampir 14% ke level 4.200-an. Namun buruknya kinerja pasar keuangan mulai berbalik arah. Pasca pengumuman paket kebijakan pemerintah, nilai tukar rupiah dan IHSG mulai bergerak menguat. Untuk hari kedua berturut-turut, kurs rupiah hari ini masih tercatat menguat tipis. Setelah sempat menembus level 14.728, rupiah kembali ke level 14.654 per dolar Amerika Serikat. Sementara IHSG kembali melanjutkan tren kenaikannya dalam 3 hari terakhir. Dari level 14.120, IHSG sudah menguat lagi ke posisi 4.259 pada penutupan siang ini. Meski mulai membaik, pelaku pasar masih tetap khawatir dengan kondisi perekonomian global. Perlambatan ekonomi Indonesia dan spekulasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat masih tetap mengancam pasar keuangan domestik. Dari Jakarta, tim TV1 mengabarkan. Dua paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah tidak akan bisa berdampak langsung untuk memperkuat rupiah. Namun pasar keuangan akan menunggu komitmen pemerintah dan implementasi dari berbagai janji-janji dalam paket kebijakan yang sudah diumumkan. Berbeda dengan paket pertama, peluncuran paket kebijakan ekonomi semester kedua mendapat respon yang lebih baik dari pasar keuangan. Nilai tukar rupiah dan pasar saham menguat tipis pasca pengumuman paket September kedua. Pasca rilis paket September kedua, indeks harga saham gabungan tercatat naik 1,09%, sedangkan kurs rupiah tercatat menguat 0,48%. Namun Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia Rian Kirianto mengatakan penguatan rupiah dan pasar saham ini dinilai hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa menjaga sentimen positif saat ini. Pemerintah harus mampu melakukan monitoring terhadap implementasi dari 2 paket kebijakan yang telah diumumkan. Apakah paket ekonomi baik seri 1 atau seri 2 itu betul-betul sudah diimplementasikan atau tidak? Betul-betul sudah dibaikin oleh pasar atau tidak? Betul-betul sudah mencapai maksud tujuannya atau tidak? Tanpa dibuat semacam monitoring atau pemantauan secara periodik dan kemudian dipublikasikan secara umum, kita pelaku pasar, pelaku usaha tidak akan pernah tahu bagaimana perkembangan perjalanan implementasi dari paket 1 maupun paket 2 itu. Pada paket September pertama sebelumnya, pemerintah gagal mendapat respon positif dari dunia usaha dan pelaku pasar. Paket kebijakan pemerintah ketika itu dinilai tidak fokus dan terlalu makro. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV1 mengabarkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi pasar keuangan kita di tengah pelemahan rupiah saat ini, di studio kami sudah hadir Bapak Theo F. Tumiwan, pengamat sekaligus mantan praktisi di pasar valuta asing. Selamat sore Pak Theo. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di sini Pak. Kalau kita lihat memang kemarin 2 hari yang lalu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan. Kemudian kemarin banget ini juga Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Dan tampaknya hari ini rupiah sedikit menguat walaupun tipis. Kalau menurut Bapak ini apa artinya? Ya itulah, dalam sistem devisa bebas, kurs menanam bebas, naik turunnya rupiah itu normal. Tidak ada hubungannya dengan paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan BI? Kalau saya lihat menguatnya rupiah itu kan sangat tidak signifikan. Ya, jadi ini sudah tutup. Iya, silakan Pak. Ya, jadi kita sebetulnya harus terbiasa dari hari ke hari dengan gonjang-ganjing. Itu kenapa kok sekarang kalau dia menguat dan dia melemah itu kita panik, kan gitu. Nah, khususnya kemarin rupiah makin melemah, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa sih panik? Karena barang impor menjadi mahal, makanan menjadi mahal, termasuk PHK, terjadinya PK itu menjadi kepanikan.
Jadi ada sesuatu yang salah. Kalau saya melihat ini paket-paket yang dibuat oleh pemerintah, paket 1, 2 itu bagi saya merupakan jawaban yang benar atas pertanyaan yang salah. Lalu apa yang salah sebetulnya? Ya, sebetulnya ini kan tugas Bank Indonesia. Itu waktu saya menjadi ketua pansus amandemen Undang-Undang BI berhadapan dengan 3 direktur IMF pembuat kebijakan eksternal dan Asia Pasifik. Ya saya mengatakan mereka minta waktu itu bahwa tugas utama BI menjaga stabilitas harga. Nah saya bilang tunggu dulu, kalau rupiah melemah berarti ada imported inflation. Semua kena inflasi, APBN harus konsensus harus dirubah kembali. Nah, jadi saya minta kembali ke Undang-Undang Dasar yang menjaga stabilitas rupiah. Nah, sekarang BI tidak mampu. Artinya tanggung jawab BI harusnya lebih besar dibandingkan dengan pemerintah dalam hal ini. Tugas BI dengan gedung besar dan dokter-dokter itu gudang dia hanya menaikkan suku bunga atau mengintervensi, menghabiskan kekayaan negara, cadangan devisa. Buat apa ada BI? Sekarang Menteri Keuangan mengatakan kalau situasi sekarang itu irasional. Irasional. Apakah Menteri Keuangan tidak tahu uang sudah jadi komoditi sejak 85? Di sini irasional semua. Dan BI mengatakan faktor eksternal. Sampai kapan kita dinabobokan alasan-alasan? Ya kalau sudah tahu. Tapi artinya memang dalam pelemahan rupiah ini tidak ada sama sekali faktor eksternal. Walaupun memang pemerintah menyebutkan kemarin bahwa the Fed, ketidakpastian dari Fed ini merupakan salah satu faktor eksternal yang membuat rupiah melemah. Itu selalu rupiah terpengaruh pada faktor eksternal atau internal. Ini kan di excuse dia katakan bahwa faktor eksternal. Nah, sampai kapan juga akan ada faktor eksternal yang mempengaruhi kita, baik atau dari dalam internal. Itu jangan dijadikan alasan. Tapi langkah apa dia untuk bukan membuat rupiah kuat atau lemah, tapi stabil. Ini tugas utama BI dan BI gagal. Kalau bahkan saya bilang BI ditutup aja, sudah ada OJK kok. Tugas dia mengatur moneter hanya menaikkan suku bunga dan malah merugikan negara dengan intervensi 600 juta sehari. Bertahan berapa lama kalau dia intervensi terus dengan cadangan devisa kita 100 miliar. Dan kalau berbicara memang dengan cadangan devisa terakhir, kalau tidak salah sekitar di atas 100 miliar, sudah hampir kurang dari 100 miliar mungkin begitu ya, data terakhir belum keluar begitu Pak. Nah dengan jumlah cadangan devisa yang sekitar 100 ini Pak, artinya tidak akan cukup nantinya. Dia menghabiskan sekarang untuk menopang pasar, untuk supaya rupiah yang terpuruk. Operasi dia mengintervensi menghabiskan 600 juta terakhir. Berarti 6 miliar dolar dalam 10 hari. 3 bulan berapa? Kan begitu. Artinya tidak akan cukup ya? Dan hanya ekspor saja? Sudah saatnya sekarang. Kalau sudah kebijakan yang dari dulu sudah tahu, itu sangat mempengaruhi kepada stabilitas politik, keamanan, pendapatan rakyat, pekerjaan rakyat. Itu jangan uji-uji coba lagi. Ya kan seperti Cina. Saya pernah Chief Dealer di Bank Indonesia, cadangan devisa kita tahun 85 masih lebih tinggi dari Cina. Sekarang Cina sudah 3.000, hampir 4 triliun. Artinya jangan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan menggunakan cadangan devisa kita yang sudah menipis begitu. Sampai kapan ya? Harus dihindari ini ya Pak ya? Jadi paket-paket ini kan akan berdampak 1 bulan, 1 tahun kemudian. Lalu bagaimana proyeksi Bapak dengan waktu 3 bulan kemudian, 1 tahun kemudian dengan paket-paket yang sudah dikeluarkan pemerintah dan BI? Tapi nanti akan kita jawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Kabar Pasar. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita menjawab pertanyaan menggantung tadi Pak. Bapak mengatakan bahwa ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian juga dikeluarkan oleh BI kemarin ini, mungkin Bapak bisa dirasakan setelah 3 ataupun 12 bulan kemudian. Apa yang Bapak prediksi dengan 3 sampai 12 bulan ke depan? Jadi paket ini itu bagus. Berdampak kepada investasi, pelayanan satu atap, izin dipercepat, tol laut, pembuat investasi pemerintah dan pengeluaran pemerintah bertubi-tubi, itu bagus. Itu untuk jangka panjang. Tapi sekarang saya berbicara mengenai apa yang akan terjadi dengan rupiah besok, apa yang akan terjadi dengan rupiah minggu depan. Nah, kita harus melihat satu grand skenario yang ada di dunia saat ini. Tahun 97, kekuatan Barat ini tidak suka, sudah mencium bahwa Cina akan menjadi suatu negara nilai ekonomi. Penyerbuan yang namanya contingent effect 97 sejatinya itu tujuannya kepada China. Tapi Cina masih bergabung dengan Hong Kong. Hong Kong smart, bang. Kalau Anda memberikan pinjaman modus operandi kepada orang yang tidak dikenal untuk modus yang tidak jelas, saya cabut izin. Wah, lari hari Jumat itu, Seninnya lari, dia masuk ke Indonesia, Malaysia, kan gitu. Cina tidak terpengaruh. Itu Cina smart. Nah sekarang apa yang terjadi? Dia tidak bisa menghancurkan Cina melalui spekulan.
sekarang orang-orang Barat sudah bilang selepas, sekarang kejayaan ekonomi di Asia, muncul konglomerat baru Cina, Arab, dan kawasan Asia Tenggara. Nah sekarang kalau dia jadi konglomerat baru, uang dia akan berpikir tidak mau taruh di local currency-nya, dia akan taruh di dalam dolar. Sekarang mata uang dolar suku bunganya hampir 0%. Jadi lihai mereka itu. Tapi Cina smart. Jadi sementara kita kaya selalu cenderung menyimpan dalam dolar, itu suku bunga oleh Amerika dan Eropa itu hampir 0%. Apa yang terjadi? Orang kaya dari Asia taruh uang di Barat, sedangkan orang Barat bisa menikmati booming lagi di hedge fund. Dia cuma bayar 1/4%, dia akuisisi, dia coba kalau saya dikasih bunga 0%, usaha aja apa saya nggak bisa. Nah ini, jadi yang super rich itu kaya raya lagi, tidak dengan spekulan tahun 97, tapi sekarang dengan suku bunga yang rendah. Nah melihat grand scandal seperti ini, kembali lagi saya ke BI, kan begitu. Buat apa sih? Sekarang dia nggak naikin suku bunga, tugas-tugas dia kan ke depan. Nah tapi sementara kita, saya melihat, saya dengar dari beberapa bank OJK secara fisik sudah tongkrongin setiap bank. Nah, saya bertanya, apa gunanya undang-undang devisa bebas tahun 99 yang kita coba roba waktu itu, tapi susah. Ya, nah sekarang kan kita undang-undang devisa bebas, kurs mengamedas. Nah kalau bebas, kenapa mesti ada OJK yang tongkrongin, you nggak boleh beli dolar? Ini Jadi artinya sebaiknya kita buat di tax saja begitu untuk kurs rupiah terhadap dolar. Ya, jadi kalau saya melihat dengan itu ada bagus, itu sudah 20 tahun lalu saya usulkan. Cara meredam rupiah adalah hasil ekspor, ekspor proceed, compulsory, wajib, compulsory surrender kepada negara, harus diserahkan balik kepada negara. Itu pun saya dengar baru diberlakukan untuk 3 komoditi. Dan kemudian kalau Anda membeli dolar, harus ada underlying transaction. Untuk bertransaksi bisnis ekspor impor silakan, untuk berobat silakan, untuk sekolah anak silakan, dan lain-lain keperluan jelas. Kalau tidak ada underlying transaction, jangan dikasih. Nah, sekarang baru OJK lakukan itu. Too little, too late. Jadi ini kita berperang dengan para spekulan yang punya duit banyak, suku bunga murah, siap menghantam siapa saja. Tapi by the way, saya punya teman 4 fund manager. Saya bawa waktu diskusi calon presiden waktu itu di Bidakara. Mereka bilang ke saya, Pak Teo, sekarang saya mau kemana? Coba Anda suggest. Saya ke Cina, saya belum mau sekarang. Saya ke India, saya belum mau. Ke Afrika, South Africa, saya juga ke Turki. Saya mau ke Indonesia. Sebenarnya Anda nggak takut dengan politik? Waduh, Indonesia sudah negara demokratis. Kalaupun ada pergantian pemerintah itu hanya reformasi. Nah, momentum ini kemana? Sekarang kok? Tapi kan pergantian pemerintah kemarin kalau kita ingat sempat mendapatkan ini jadikan sentimen positif bagi pasar uang, kemudian juga walaupun hanya sebentar bagi pasar uang, kemudian juga bagi rupiah. Iya, ada. Jadi saya kira tetap ya pemerintah on track, tol laut dan sebagainya. Tapi BI tidak mendukung. BI itu negara dalam negara. Pemerintah pemerintah mengintervensi suku bunga dan kurs, penjara dan denda sekian miliar. Presiden bisa dipenjarakan loh dengan Menteri Keuangan kalau berani, itu undang-undang BI, kalau berani ikut campur. Makanya kan dia diundang dengan hormat, dia tidak masuk kabinet lagi. Nah ini itu harus dirubah. Itu independensi di negara-negara. Kalau dia tidak intervensi bawa ke 15.000, rakyat turun, supermarket diserbu, ya siapapun presiden jatuh. Jadi yang berkuasa di Republik ini sebenarnya bukan Jokowi, tapi Agus Marto. Oke, kita nanti masih akan membicarakan hal ini lebih lanjut, Pak. Tapi pertanyaannya begini, kita ingat bahwa terakhir baru saja India menurunkan suku bunganya sekitar 0,5%. Apa Indonesia juga harus melakukan itu? Kalau saya kira dulu mana Pak Darmin? Dulu Pak Darmin yang paling berani menurunkan suku bunga. Yang lain-lain itu kan di tengah bunga. Tapi tidak kita melakukan penurunan suku bunga di saat sekarang seperti ini. Di saat sekarang kan semuanya seakan-akan tergantung nasib kepada Federal Reserve. Di Viwan 2 minggu lalu special report mengenai apakah Federal Reserve akan menurunkan. Tetapi kan dia tidak menurunkan. Jadi kecenderungan dunia sekarang ini grand scandal saya bilang. Tahun 97 memakai spekulan, sekarang dia memakai suku bunga. Nah, paling enak orang dengan 0,25% taruh di rupiah, ongkang-ongkang kaki, selalu kita bicara dalam kebijakan seperti ini. Jadi solusinya kepada BI, bukan paket. Paket ini bagus. Nanti kita lanjutkan pembicaraan kita, tapi usai jeda berikut pemirsa yang beranjak dari layar kaca Anda, kami kembali sesaat lagi.
pemirsa, kami memiliki sebuah informasi Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mendorong perekonomian dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah tahun depan diperkirakan menguat dibandingkan tahun ini. Bank Indonesia bersama pemerintah sedang mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap 2. Relaksasi kebijakan ini untuk mendorong perekonomian dan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Deputi Gubernur BI Peri Warjio mengatakan Bank Sentral optimistis dengan paket kebijakan ini nilai tukar rupiah akan terus menguat terhadap dolar Amerika. Tahun depan nilai tukar rupiah diperkirakan membaik. Dalam pembahasan RAPBN 2016, DPR menyetujui kurs rupiah tahun depan rata-rata sebesar 13.900 per dolar Amerika. Beberapa faktor yang mempengaruhi menguatnya rupiah adalah berkurangnya ketidakpastian di pasar global, terutama terkait rencana Bank Sentral Amerika Serikat yang akan menaikkan suku bunganya pada Desember 2015. Selain itu, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan mendorong masuknya portofolio asing ke dalam negeri, sehingga kegiatan ekonomi tahun depan akan lebih baik dibandingkan tahun ini. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan relaksasi, deregulasi, insentif untuk tax allowance, untuk investasi, PMA maupun portfolio investasi akan tambah besar di tahun depan. Ini adalah 3 faktor kenapa kita meyakini tahun depan itu pergerakan nilai tukarnya akan menguat. Pasca dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi tahap 2 oleh pemerintah dan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi ini sempat menguat. Data yang ada menyebutkan pagi ini rupiah dibuka menguat 25 poin ke level 14.628 per dolar Amerika. Namun pada penutupan perdagangan siang ini, rupiah melemah 13 poin ke level 14.666 per dolar Amerika. Dari Jakarta, tim TV One melaporkan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Pak, di paket tadi disampaikan bahwa tahun depan diperkirakan rupiah akan mengalami penguatan. Menurut Anda bagaimana? Ya, namanya dalam sistem devisa bebas, kurs mengaman bebas, rupiah itu bisa menguat dan bisa juga melemah. Tapi sudah kita lihat kan seringkali Bank Indonesia mengatakan level equilibrium rupiah itu pada tingkat tertentu di APBNP kita. Ternyata kan jebol. Berapa tahun ini jebol terus. Nah, di sini saya melihat bahwa bagaimana sih menghitungnya equilibrium itu, level daripada itu. Kan semua kita tahu itu, purchasing power parity. Ya, kalau misalnya di Singapura harga telur itu 10.000, di Jakarta 8.000, berarti kan rupiah akan menguat. Artinya jauh pangkat dari api ya, bahwa rupiah akan menguat di tahun depan kalau menurut analisis Anda? Kalau BI saja merubah sistem yang sebetulnya dia sudah lakukan sekarang, sudah tidak bebas lagi devisa kita. Bahkan OJK tongkrongin setiap pembelian sekarang kan 25.000, jangan ada batasan-batasan itu. Orang kenakan selalu kalau ada peraturan itu asal ada moral asal, bisa aja diakalin kan gitu. Bisa nggak diakalin? Kalau OJK konsisten, devisa hasil ekspor, compulsory surrender, bukan hanya beberapa pembeli saja, kemudian tongkrongin. Baik. Tapi kembali lagi, robah dulu undang-undang devisa. Ya. Pak, begini juga, kita ketahui bahwa suku bunga JIBOR ini naik dari 5% menjadi 8%. Dari perubahan angka ini, Pak, apa artinya harus ada hal yang diwaspadai, Pak? Bukan diwaspadai, justru hal langka ini, kejadian ini perlu disesali. Lagi-lagi textbook terapi. Kalau kurs rupiah terpuruk, ya diiming-imingi dengan menaikin suku bunga. Kan gitu, itu selalu. Jadi kembali lagi pernyataan saya bahwa BI sudah perlu ditutup. Kalau tugasnya begini terus, kan gitu, hanya meningkatkan suku bunga, menghabiskan cadangan devisa. Rupiah, kenapa sih harus seperti ini? Masa nggak ada alternatif kebijakan lain? Apa alternatifnya misalnya menurut Bapak? Ya, yang realistis? saya kira sudah seperti saya ulang-ulang dari dulu. Selain dari devisa hasil ekspor kembali, harus diawasi, ada anggaran, jangan bebas. Cina melakukan itu. Nah, tapi kan ini dalam kebijakan yang dikeluarkan kemarin adalah memberikan sejenis keringanan pajak bagi deposito bunga eksportir. Menurut Anda? Bu, itu neolib itu Washington Consensus apa? Liberalisasi, privatisasi ini paling bahaya. At all cost. At all cost inflasi harus diredam.
ya walaupun tidak bertuan. Dan apalagi semua kebijakan yang namanya neolib ini hanya menguntungkan orang kaya. Makanya saya kembali ke BI. Dulu BI ada kredit likuiditas BI membantu usaha kecil menengah, membantu petani juga nggak bayar lebih banyak ruginya dari konglomerat. Sekarang konglomerat ditalangi, bail out. We are 99% yang ditolong 1%. Konglomerat semua orang kaya. Kan gitu, sekarang mereka 3 kali lebih kaya dari dulu waktu di bail out. Nah, ini kebijakan-kebijakan neolib yang diteruskan. Mana janji yang kepada Trisakti? Pak, sebelumnya juga OJK sempat melakukan stres-tes terhadap sejumlah perbankan. Hasilnya menunjukkan bahwa sejauh ini perbankan masih kuat. Menurut Anda bagaimana? Ya, dengan rupiah terus terpuruk. Sampai di level berapa? Dengan performing loan makin meningkat. Itu kan semua awalnya dari situ. Sekarang jangan kita dalam comfort zone, wah indikator kita bagus. Kita belum seperti krisis tahun 97. Kita aman, stres testnya. Rupiah ini menurun terus. Nah, rupiah yang menurun terus itu berdampak kepada kredit macet, berdampak kepada PHK, berdampak kepada makanan makin mahal. Nah, ini kan tugas BI. Jangan dilempar-lempar gitu kepada pemerintah yang harus kembali lagi yang pemerintah pakai 1-2 itu deregulasi. Dunia sekarang sejak krisis 2008 sudah regulate. Karena apa? Dengan sistem deregulasi dan sistem ini semua menimbulkan mafia yang kaya-kaya akan mengontrol daging. Begini Pak, ada satu pernyataan Anda dalam sebuah media, singkat saja jawabannya. Anda mengatakan bahwa di bulan Oktober ini IMF akan mengeluarkan sebuah kebijakan radikal. Ini ada kaitannya dengan Cina. Seperti apa kalau menurut Anda? Ini lagi semua pelaku pasar dan harus tahu kredit skenario dunia ini seperti apa dalam dunia ekonomi. Nah, yuan itu waktu 97 disebut aman oleh spekulan. Sekarang bukan spekulan. Dia membujuk rayu yuan. You jadi karena segala data mendukung you should be bos nomor 2, otomatis you punya mata uang harus menjadi world reserve currency, second world reserve currency. Akankah itu terjadi? Nah, Cina pintar, Cina smart. Dia bilang tunda dulu dengan Oktober, tunda tahun depan. At the same time, seminggu kemudian dia devaluasi. Nah, itu baru pintar. Karena artinya apa? Cina tidak akan menjadi mata uang dunia. Itu tahun 85 pelajaran. Jepang luar biasa produk-produknya. Premium pun orang mau beli. Akhirnya dijatuhkan dengan $8. Karena satu-satunya biar barang Jepang mahal. Sekarang Cina mau digituin. Ekspor dia, cadangan devisa dia. Nah, Barat hanya bisa mengeluh semoga Cina baik-baik saja. Karena dia tidak bisa mengontrol seperti Indonesia. Anda mau menginvestasi 10 juta ke yuan, Anda dia ciptakan duit offshore. Singkat saja Pak. Dia kalau Anda mau buat duit, dicek sama dia untuk apa. Oke, baik. Itu kita Pak, perlu singkat lakukan. saja Pak, satu pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira berapa nilai tukar rupiah akhir tahun ini Pak? Nah, itulah. BI mengatakan 13.000 kita lihat dong. Kan BI sudah Dengan mengatakan. kondisi sekarang di angka 14.600 sekian, berapa kira-kira kita menutup tahun ini? Nah itu, BI jangan sembarang ngomong. Kalau market waktu itu saya ingat 12.800, BI sudah mengatakan di APBNP sekian. Jadi orang pasar kalau BI aja sudah 14.000, ayo kita serbu. Jadi semuanya BI yang tahu ya, purchasing power parity. Prediksi Anda di angka berapa? Nah, saya melihat inflasi Amerika, inflasi Indonesia, suku bunga Amerika, suku bunga 10 tahun terakhir, gudang garam berapa? 10.000, sekarang sudah 17.000. Sorry to say, ini bukan provokasi. Kalau saya bilang 17.000. Artinya kemungkinan akhir tahun rupiah ditutup 17.000 terhadap dolar Amerika Kalau Serikat. lihat dari Kemungkinan fundamental ya, dan Baik. saya tidak percaya soal itu. Adalah mungkin bisa Baik, lebih. terima kasih Pak Teo atas waktunya sudah bersedia berbicara bersama kami di Kabar Pasar sore hari ini, dan pemirsa demikian akhir bersama kita dalam Kabar Pasar. Saya Rizana Fendi undur diri, sampai jumpa.